Bapak Ibu, kembali kita akan bersama-sama membacakan doa kremasi atau perabuan Ibu almarhumah Ibu Ratna Melita Setiadi, dan mohon yang berada di ruangan ini untuk mendukung dalam doa, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Semoga jalan yang dilalui Ibu almarhumah Ibu Ratna akan lapang dan segera terlahir di alam bahagia, dan kami bersama keluarga akan mengeluarkan doa secara agama Buddha. Marilah kita bersama-sama panjatkan doa semoga proses kremasi Ibu Ratna akan berjalan lancar, unsur pembentuk jasmani beliau akan kembali dengan mudah ke asalnya dengan cara dikremasi ini, dan arwahnya terlahir di alam bahagia. Kita mengawali doa ini dengan memberi hormat dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dibuka buku puja baktinya halaman 3. Marilah kita memuji, kita mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci dengan pujian wandana masing-masing dibaca 3 kali bersama-sama halaman 3. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya. Agar arwah Islam mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 26. Marilah kita bersama-sama membaca nasihat Sang Buddha, wejangan Sang Buddha yang terkait dengan kematian, yang akan memberikan pengertian, pemahaman yang benar kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa menerima kematian dari salah satu anggota keluarga ini. Sutta atau khotbah tentang luka penderitaan karena ditinggal kematian oleh orang yang dicintai. Kita baca bersama-sama 28, 30, dan 32. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masak akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada suatu waktu, demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati setelah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua itu berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya.
ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini, ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau menatapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang telah lahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan segenap angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kehidupannya sendiri membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari rintangan, halangan, dan bebas dari segala mimpi-mimpi yang buruk dengan syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34 Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Semoga Ibu Almarhumah segera menyadari dan menerima kematian ini dan juga mengambil kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuatnya beliau selama hidupnya. Kita renungkan Anicca Wata Sankara. Mohon para romo untuk memercikan air di atas peti jenazah. Anicca Wata Sankara Upadawa Yadamino Upacitwa Nirojanti Hesangupa
ทาเตวะหังโมริสามินาติเมตัสสะสะโยอานิจจวะตัสสะขาระอุปาดาวายาดามิโนอุปาจิตวานิโรชันติเตสังอุปาสโมสุโข Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha untuk memberikan kekuatan mental bagi keluarga yang sedang bersedih karena berpisah dengan orang yang amat dicintai, marilah kita sejenak kembalikan bersama-sama menerima wejangan Sang Buddha, nasihat Sang Buddha yang menjelaskan tentang ketidakkekalan tubuh jasmani manusia. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Pandanglah tubuh yang indah ini, penuh luka, terdiri dari rangkaian tulang, berpenyakit serta memerlukan banyak perawatan yang tidak kekal serta tidak tetap keadaannya. Tubuh ini benar-benar rapuh, sarang penyakit dan mudah membusuk. Tumpukan yang menjijikan ini akan hancur berkeping-keping. Sesungguhnya kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Bagaikan labu yang dibuang pada musim rontok, demikian pula halnya dengan tulang-tulang yang memutih ini. Kesenangan apakah yang didapat dari memandangnya? Tubuh ini terbuat dari tulang belulang yang dibungkus oleh daging dan darah. Disinilah terdapat kelapukan, kematian, kesombongan, dan iri hati. Kereta kecaan yang indah sekalipun pasti akan lapuk. Begitu pula tubuh ini akan menjadi tua. Tetapi ajaran Dhamma orang suci tidak akan lapuk. Sesungguhnya dengan cara inilah orang suci mengajarkan kebaikan. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, dengan perasaan sedih kami mengantar Ibu Almarhumah Ibu Ratna di tempat kremasi ini. Dengan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Apabila saat ini arwah belum menempati alam surga bahagia, belum tenang, damai dan bahagia sesuai dengan harapan keluarga, dengan doa dan dukungan simpatik dari semua yang hadir ini, semoga segera mengkondisikan arwah beliau untuk telah di alam bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan merelakan, mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan Ibu Almarhumah Ibu Ratna Melita Setiadi, semoga jalan yang boleh terang dan lapang. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Beberapa penanganan-penanganan di kalangan umat Buddha berkaitan dengan orang yang telah meninggal, ada beberapa cara ya, sesuai dengan tradisi maupun kebiasaan setempat maupun cara agama Buddha. Di kalangan umat Buddha ada dua cara penanganan yang dominan. Yang pertama itu dimakamkan ya, atau dikubur.
Kemudian ada juga cara dikremasi, seperti pada hari ini kita akan mengkremasi, akan memperabukan almarhum Ibu Ratna. Dengan dikremasi, unsur-unsur pembentuk jasmani beliau yang terdiri dari 4 unsur jasmani tubuh manusia, ada unsur padat, unsur cair, unsur gerak, ya unsur panas ini akan lebih mudah dengan dikremasi. Unsur panas ya, kemudian unsur padat akan menjadi debu, ya unsur cair juga akan bisa menguap dan lain sebagainya. Namun yang terpenting bukan penanganan fisiknya, ada yang jauh lebih penting adalah penanganan batin atau pikirannya atau rohnya. Di kalangan umat Buddha kita mengenal istilah pelimpahan jasa. Jasa-jasa bajik yang diperbuat keluarga yang ditinggalkan ini bisa mengkondisikan, bisa mempengaruhi kelahiran-kelahiran arwah di alam-alam mana. Maka gunakanlah kesempatan ini untuk selalu melakukan pelimpahan jasa. Semoga apabila kebajikan-kebajikan yang dimiliki beliau belum memadai untuk kelahiran di alam yang baik, yakinlah kebajikan, ketulusan, rasa bakti dari keluarga yang ditinggalkan ini akan mengkondisikan arwah untuk mendukung kelahiran-kelahiran di alam-alam yang baik. Terima kasih. Semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan kebajikan yang dimiliki oleh beliau, benar-benar arwah Ibu Almarhumah Ibu Ratna menikmati alam surga bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan dan mengikhlaskan. Ditinggal kematian seorang ibu, ditinggal kematian orang tua, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang awal-awal kita sedih, merasa kehilangan. Semoga melalui proses waktu dan penyadaran bahwa segala sesuatu yang terbentuk di dunia ini tanpa kecuali mengalami ketidakkekalan. Ibu Almarhumah pernah lahir, berkembang, meningkat, dan akhirnya meninggal. Itulah proses alami dan kodrati. Dan siapapun harus bisa menerima apabila tidak ingin menderita karena perpisahan, karena perubahan. Sadu, sadu, sadu. Mohon bukunya dikumpulkan. Kita akan bersama-sama memberikan penghormatan dengan menaburkan bunga sebagai selalu menjalin ikatan emosional dengan beliau. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang berada di ruangan ini untuk maju ke depan dengan tertib menaburkan bunga di atas peti jenazah. Kanan kiri keluarga. Silakan Bapak Ibu.
Marilah kita mengakhiri rangkaian pembacaan doa kremasi atau perabuan almarhumah Ibu Ratna dengan memberi hormat sebanyak 3 kali dengan muka setengah badan. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitofo. Namo Amitofo.